Ini saya manggilnya Pak Haryanto, Pak Agus. Mas aja, Mas Haryanto. Haryanto, biar kelihatan lebih muda. Nggih. Ya. Berarti saya harus Mas juga ini biar lebih muda. Jenengan dulu sekolah itu uang sakunya saya piro, Pak? Sebetulnya sih saya nggak mau ingat-ingat, Pak. Ini saya manggilnya Pak Haryanto, Pak Agus. Mas aja, Mas Haryanto. Haryanto, biar kelihatan lebih muda. Nggih. Ya. Berarti saya harus Mas juga ini biar lebih muda. Jauh-jauh, alhamdulillah saya bisa datang ke tempatnya Pak Mujib Ya, sampai di sini. terima kasih. Dan saya disambut dengan sudah nggak karu-karuan. Alhamdulillah, terima kasih sekali, Pak. Saya sangat terima kasih. Terima kasih juga atas kehadirannya. Kita bisa ngobrol bareng. Spesial ngobrol masalah pendidikan, Pak ini. Yeah. Jenengan dulu sekolah itu uang sakunya saya piro, Pak? Sebetulnya sih saya nggak mau ingat-ingat, Pak. Apa anu pedih ya? Saya dulu Padahal anu loh, sekolah itu masa-masa yang paling indah loh. Iya, benar, nggih. Jadi kalau tempat sekolah saya itu kurang lebih 2 kilo dari rumah saya. Teman sekolah saya itu di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin Tunggul. Al-Amin Tunggul, Iya. Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Lamongan. Ya, Jadi Pondok Al-Amin itu miliknya Kiai Haji Miftah, penerus dari Kiai Haji Muhammad Amin atau Kiai Amin panggilannya gitu. Oh iya, Ya, pejuang zaman Belanda itu. Zaman Belanda. Iya, yang Berarti madrasah itu yang sampai tempati pada zaman Belanda sudah ada ya? sudah ada. Tahun 50-an atau 40-an? Nggak tahu, Pak, saya sudah lupa. Ya. Jadi yang aneh itu, jadi kurang lebih 2 kilo dari rumah saya berjalan, saya melakukan apa? Pergi sekolah itu sambil berjalan kaki, Pak. Dulu zaman kaki ya? Iya, berjalan kaki. Oh, belum ada sepeda ontel, belum. Ya sudah, karena ekonomi dari minimnya keluarga saya sepeda Jalan ontel kaki aja ya? saya nggak punya gitu, Pak. Jalan kaki ya? Jalan kaki. Dan kiri kanan itu masih jalan di sana masih kurang lebih 3 meter lah luasnya. Nggak kayak sekarang kurang lebih 8 sampai 10 Belum meter. aspal juga, Pak? Sudah, tapi di jalan di tempat saya itu sejak saya lahir itu sudah aspal, Pak. Karena jalan depan rumah saya itu Jalan Raya Danles atau Anyer Panarukan. Ya. Jadi pas di sana. Tahun berapa itu, Pak? Udah lupa, Pak, saya. Lupa. Karena sekolahnya cuma sebentar. Saya nggak pernah. Dia disangoni piro karo bapaknya berarti? Rp25. Selawe berarti. Itu pun kalau ada. Kalau ada. Kalau ada, karena saya ikut mbah saya. Oh, Mbak. Nggih. Berarti nek umpama sangunan selawe iku dituku oleh opo ae wisan zaman itu? Kalau bahasa sana itu kerupuk atau opak. Opak Ya. ya. Itu dapat satu itu Rp5. Rp5 berarti dapat 5. Dapat 5. Iya. Dan itu dikasih sambel itu loh, Pak. Iya, dicocol. Dicocol, Dicocol. ya.
Saya sampai sekarang masih ingat namanya yang jual itu. Siapa? Mbah Muk. Tukang kantinnya itu? Bukan kantin, Pak. Jadi beliau jual di samping Sekolahan ruangan sekolahan itu. Nah, pakai meja sederhana itu? Enggak, pakai lampan gitu, Lampan. sama plastik gitu. Jadi ada bumbu rujaknya, dikasih di kerupuk itu mendapat 5 kan gitu. Jadi nanti di salah satu kerupuk itu dikasih bumbu gitu, dicocol gitu. Masih ingat guru-guru nih, Pak? Masih ingat, Pak. Saya masih ingat. Jadi di sana Paling beliau guru-guru ini jenengan kan paling berjasa. Iya. Yang mengajarkan pertama kali A, B, C, D, Alif, Ba, mungkin di madrasah itu paling berjasa lah. Karena seingat saya itu saya nggak sekolah TK ya. Seingat saya nggak sekolah Belum TK. ada dulu. Belum ada ya. Aku urung enak. Oke. Saya kelahiran 76 gitu Pak Mujib. Saya kelahiran 76. Jadi saya nggak ingat waktu itu saya masih sekolah TK apa enggak. Yang jelas saya langsung di sekolah madrasah tersebut gitu. Ada guru-guru saya itu Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso itu kalau tidak salah ngajar bahasa Indonesia. Yang paling galak itu? Bukan, kalau yang paling galak itu mohon maaf, beliau insya Allah sudah almarhum, Pak Zaini. Pak Zaini, tapi itu yang paling mengesankan, mengenang. Iya, karena beliau ngajarnya bahasa Arab. Bahasa Arab gitu. Paling ditakuti. Paling takuti. Ada lagi. Bahasa Inggris bisa. Orang enak Inggris. Belum ada waktu itu. Ada lagi namanya Pak Soladi atau Ibu siapa istrinya itu ya, saya lupa, almarhum. Beliau ngajar saya nahwu sorof gitu. Dan anak-anak didik zaman itu yang paling ditakuti adalah di bidang bahasa Arab. Bahasa Arab. Medeni. Nggih, medeni sekali. Apa meneh ning PR. Dan saya ini bisa dikatakan murid paling bandel, paling nakal gitu, Pak. Iya, jujur, saya ngaku sendiri. Isek eling koncone sing paling bedhik sapa? Ada tapi pinter beliau. Bedhik. Ya, dan ya mohon maaf ya, kita kirim doa Al-Fatihah aja buat teman saya namanya Mas Komari. Sudah almarhum ya? Sudah, beliau jatuh di kapal waktu dia pergi bekerja nelayan gitu. Dia meninggal dunia jatuh di air gitu. Ya semoga arwahnya husnul khotimah, diterima sama Allah di sana, Mas Komari. Dia anaknya kecil, ya. Betik dalam artian pandai, Pak. Pandai. Apalagi matematikanya Pinter. di luar kepala dia. Kalau gitu. Iya. Ono kenangan sing paling manis, kenangan yang paling mengesankan lah ya. Sekolah itu. Jadi mengesankan. Atau gelut? Sudah biasa Pak saya. Nggih. Kalau yang paling mengesankan itu karena jujur aja dari ekonomi keluarga saya sangat rendah sekali. Minim, waktu itu ya minim. Jadi saya itu saking kepinginnya minum es lilin, Pak. Es lilin yang waktu itu enggak tahu satu itu 5 rupiah atau berapa. Saya itu nggak bisa beli, Pak. Nangis paling pada waktu itu. Bukan nangis, saking kepinginnya beli, ada orang yang jualan itu pakai tremos. Keliling naik-naik ke tangga-tangga karena sekolah saya waktu itu belum tingkat, sampai mulai dari papan sampai dibangun sampai menjadi tingkat. Itu kurang lebih ke tangga pertama itu 4 meter setengah atau 4 meter. Barang siapa yang mau lompat ke bawah itu dikasih es lilin 1. Jujur. Dan itu saya saking kepinginnya makan es lilin, saya lompat Ustaz. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya lompat saking kepinginnya. Dan itu pernah saya alami gitu. Dan kalau bicara masalah seragam, dulu itu sudah ada batik ya. Ada batik, ada seragam pramuka, ada putih gitu. Kalau di madrasah nggak ada merah putih, nggak ada. Batik itu sama putih. Nah, karena di saat waktunya nanti saya memakai biru putih, lah kalau seragam batik itu bawahannya pakai celana pendek itu. Itu bawahnya pakai celana pendek putih. Besoknya saya wenter. Jujur. Besok lu naik keringetan kayak luntur. Ya nggak tahu. saking kepinginnya punya seragam. Agar nggak dimarahi sama guru gitu. Bawa jeep saya sampai seragam celana pendek warna putih itu saya wenter warna biru. Saya masih ingat mereknya, tipe nomornya saya ingat itu. Masih ingat. Biru dongker nomor 12. Mereknya Gunting. Ayo. Georgian Mentor Ya, Gunting ya. tahun itu sudah ada, Pak. Iya. Ya. Berarti guru-guru ini siapa saja yang dulu masih ingat yang ngajar? Ada Bu Sumiati, ada Pak Najib. Pak Najib asli sana juga ya? Ya, asli orang Tunggul. Ya, terus? Ada guru kesenian saya itu almarhum sudah Bapak Muhid.
Bapak terus? Mukhid, ada Pak Budi, ada Pak Zaini, ada juga Pak Mustafa, Ya. ada Pak Musran, Pak Musram, guru PMP saya. Waktu itu masih ada PMP. Kalau yang Pak Musran itu guru IPS. Guru IPS saya itu. Nah, yang lucu lagi di saat waktunya kesenian, Olahraga ya? bukan kesenian musik, kesenian itu. Oh, musik. Ya, saya nggak pernah ikut pelajaran itu di sekolah, karena saya harus lari ke balai desa, ikut latihan orkes. Masih kecil saya, masih kecil itu saya ikut latihan orkes itu sama almarhum guru saya yang Pak Mukhid itu, guru kesenian. Tapi dulu itu zaman nenek suntikan kak. Ada Suntikan Ustaz. biasanya nek disuntik, enek dokternya melayu Ya, biar saat sekolah. ya, nggih. Nah, Jadi biasanya waktu itu mengenang ya? masih ada. Jadi di sini saya masih ada Cacar. cacar itu. Jadi Jangan lari ya. kalau saya enggak, tapi teman saya itu sampai sembunyi di bawah jembatan. Sampai Iku sembunyi. ceritanya piye? Ya mungkin kalau bahasa sekarang imunisasi ya Pak. Tapi menakutkan. Menakutkan gitu lah. Ya karena kurang pemahaman kita, zaman-zaman yang masih jadul banget. Kita tidak tahu apa gunanya suntikan itu atau imunisasi waktu itu. Jadi kesannya ya sakit dan menakutkan gitu aja. Banyak teman-teman yang sampai lari gitu. Lari Gitu. Ya. Nama teman-temannya satu kelas saya iling, Dra. Insya Allah masih ingat saya. Siapa? Ada berapa pada waktu itu, Pak? 17 apa 16 itu. Sopo? Itu termasuk saya, ada Ida Tuniswatin. Oh, sing cewek beri saya iling. Iya kan. Ada Emi, ada Istiqomah, ada Hayatin, ada Nur Solihah. Nah, kalau Nur Solihah ini cewek tapi dia jago lari 100 meter. Kalah cowok berarti? Dia kalah sama yang Mas Komari tadi itu. Pokoknya itu. Terus ada almarhum Mbak Sujiah, itu masih sepupu saya yang sudah meninggal. Ada Mas Arif, ada Mas Hoirul, ada juga Sobirin, teman saya, masih keluarga saya juga, Mas Sobirin. Juga siapa ya udah lupa ya, Pak Mujib. Sing paling pinter siapa? Yang paling pinter itu Mbak Ida sama Cewek Mbak mesti Emi ya? ya. Cewek itu. Mbak Ida, Mbak Emi itu. Kalau saya paling peringkat 3 ke atas itu. Bisa apik berarti dong. Iya, alhamdulillah waktu itu. Nakal tapi ya. Itu berarti pada zaman dulu memang serba kekurangan ya. Ya enggak hanya sampean tok, banyak sekali karena pada zaman dulu itu ekonomi masih susah. Berarti lek sekolahan ini apa katoke bering ngepir gitu. Terus minyaknya pakai bris. Oh, jangankan pakai bris, Pak. Aduh, boro-boro pakai bris. Jadi saya itu kalau berangkat sekolah yang jalan itu pasti, berjalan pasti. Jalan kaki ya. Kalau ada tumpangan dari teman-teman ya nanti itu pun tidak semuanya boleh kita tumpangin. Gitu ya, walaupun hanya pakai ontel gitu, Pak. Jadi zaman dulu itu apa ya, nggak seramai sekarang, hawanya itu sangat panasnya juga nggak seperti sekarang. Sampai kadang kulit ini bersisik gitu, Pak. Ngono ya. Ya kalau digaruk gini tuh langsung keluar. Metu sisi ya. Putih-putih ngoten ya. Putih-putih campur itu. reget ireng. Dan jujur, Pak, kalau sudah keluar seperti itu, saya itu bungkus dari rumah itu minyak keltik. Jelantah. Iya, yang sudah pakai habis dibuat goreng itu. Jadi kalau fungsi nih, ya nanti kita balurkan ke tangan sama ke kaki-kaki ini. Gitu, Pak. kayak kita selingin ya. Itu pakai itu. Bahkan pakai minyak rambut pun ya gitu, harus pakai minyak itu. Pakai minyak itu, rasa pindah nggak rasanya. Seperti itu, Pak. Ya alhamdulillah sampai sekarang Allah memberikan yang memutarbalikkan dunia, kenyataan, fakta. Allah memberikan sedikit kelebihan kepada saya, mungkin dengan kehidupan sekarang yang seperti ini gitu, Pak Mujib. Sangat bersyukur ya. Nggih, tinggal kita aja bisa ndak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan sama Allah saat ini. Itu aja, Pak Mujib. Coba pesennya. Kalau dulu kan sekolah-sekolah itu apa? Saking sulitnya banyak yang tidak bisa sekolah dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu sudah jarang sekali anak nggak bisa sekolah karena biaya. Iya. Karena banyak sekolah yang gratis. Pesennya untuk anak-anak sekarang untuk sekolah? Ya mungkin cerita dari pengalaman saya ini, kalau anak-anak dulu nggak sekolah, putus sekolah itu karena nggak punya biaya, Pak. Tapi kalau sekarang anak-anak nggak putus sekolah karena lingkungan. Ikut ke sana kemari, ya karena pergaulan seperti itu. Jadi
pesan saya buat anak-anak atau saudara-saudara saya di luar semuanya, kita belajar dari pengalaman saya zaman dulu. Berterima kasihlah kepada orang tua kita yang sudah bekerja keras untuk mendidik panjenengan semuanya untuk bisa menjadi pinter, menjadi anak yang berguna di saat zaman sekarang yang zaman-zaman yang penuh tantangan seperti ini. Tidak mudah untuk orang tua mencari nafkah, sudah benar-benar banting tulang siang malam nggak kenal waktu. Tapi anak-anak sekarang kadang-kadang nggak ngerti perjuangan orang tua. Itu Pak Mujib. Semoga pengalaman saya tentang sekolah zaman dulu bisa diambil hikmah untuk anak-anak didik sekarang, anak-anak sekolah sekarang, agar bisa menghargai perjuangan orang tua. Gitu.